Ya, selamat datang di channel Autodidaks. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana atau caranya untuk banyak sekali ya cara hari ini. Tidak hanya untuk membuat database dan tabel, tapi juga mengimpornya. Jadi di sini saya sudah memiliki dua tabel yang berbeda. Yang pertama adalah tabel identitas, yang kedua adalah tabel BT. Oke, ini beberapa tahap ya, jadi saya akan jelaskan satu persatu. Pertama tentang tabel yang akan kita buat di MariaDB. Saya akan membuka file ini, file identitas CSV ini menggunakan LibreOffice untuk mengetahui data apa yang ada di dalam file CSV ini. Oke. Oh ya, ini adalah datanya. Terdiri atas yang pertama itu tentang kode, yang kedua nama, yang ketiga adalah tanggal, yang keempat yang kecil ini gender, yang kelima ada kolom tahun, usia ya, ini usia, yang ketiga itu surveyornya, yang ini dusun, yang ini desa, ini kecamatan, yang ini terakhir Bondowoso Kabupaten, dan yang paling akhir adalah profesi. Ini kita jadikan sebagai tabel induk atau parents. Sementara untuk yang tabel BT ini kita jadikan sebagai childs atau tabel anak, atau nanti yang akan merefer ke sini, ke tabel identitas. Oke, kita lihat dulu. Oh ya, ini adalah BT ya, atau mungkin buruh tani ini. Jadi yang paling ujung sendiri itu adalah tabel kolom kegiatan, kode kegiatan. Yang nomor 2 ini nomor induk seperti yang ada di sini. Nomor responden. Kemudian nama, ini kegiatannya, ini yang kegiatan umum. Oh, ini yang kegiatan yang spesifik, ini yang kegiatan umum. Kemudian ini ada HKP, HKW, hari kerjanya ya, dan kemudian jam kerjanya, dan seterusnya. Oke, ini tidak mungkin saya bahas semua karena sangat banyak. Tapi paling tidak teman-teman sudah tahu lah bentuk data atau tabel yang akan kita buat dengan MariaDB. Tidak hanya struktur tabelnya, tapi juga datanya nanti sekalian juga di ekspor, diimport mungkin kalau bahasanya dari MariaDB. Jadi semua data ini nanti akan dimasukkan ke dalam MariaDB server begitu. Oke, kita langsung saja karena sudah tahu bagaimana, atau teman-teman sudah mengerti bagaimana dan apa saja tadi tentang data atau tabel yang akan dimasukkan. Selanjutnya kita buka terminal. Tapi yang untuk terminal yang hari ini saya akan berbeda dari yang lain. Kalau standar yang dari yang lain itu kan Q terminal di sini. Ya, Q terminal. Ini kan tabel terminal standar ya, atau command line dari Linux yang standar. Jadi seperti ini tampilannya ya, datar-datar saja. Tidak begitu, tidak ada yang tidak beda atau sama saja dengan terminal-terminal yang lain. Oke, kita close. Tapi hari ini atau di video ini saya akan mencoba menggunakan sesuatu yang lebih berbeda, namanya Cool Retro Terminal atau CRT. Saya close dulu. Nah, jadi bentuknya ya agak klasik menurut saya sih, kayak komputer era 1980-an atau 90-an. Oke, tapi sebelum itu kita lihat spesifikasi
dari sistem operasi yang saya gunakan saat ini. Neo Fetch. Oke, nah ini sebagai spesifikasi yang saya gunakan. Saya menggunakan Ubuntu 21.04 atau saya zoom dulu. Kemudian kernelnya baru 5.11, DE nya desktop environment-nya saya pakai LXQt. Ini bawaan dari Ubuntu, tapi Windows Manager-nya sudah saya ganti menjadi K Window Manager, atau saya pinjam dari KDE Plasma supaya lebih menarik. Dan kemudian RAM-nya yang digunakan saat ini 827 MB, cukup rendah ya. Ini pun sudah saya gunakan simple screen recorder, tapi masih saja 827 MB. Kalau ini standar KDE mah defaultnya startup sudah makan segini ya, tapi kalau pakai Ubuntu LXQt dengan simple screen recorder itu 827. Oke, kita masuk ke MariaDB. Sudo MariaDB new root. Kita harus masukkan password. Nah, ini adalah tampilan standar ketika kita sudah masuk dalam MariaDB. Ada konsolnya sudah berganti seperti ini. Ada MariaDB, kemudian Nome ini karena kita masih belum membuat basis data ya. Jadi ya, hal yang pertama yang kita lakukan adalah membuat basis datanya terlebih dahulu. Sebelum ke tabel harus membuat basis datanya terlebih dahulu. Komennya atau perintahnya tinggal tulis ini aja, create database. Saya namai ini sebagai latihan_db. Jangan lupa ada titik koma di belakang ya, kemudian enter. Oke, query oke, 1, 2. Kita lihat apakah sudah ada atau belum. Sudah database, ya sudah ada, sudah masuk. Ini ada latihan DB, artinya ada database yang kita buat dengan menggunakan create ini sudah masuk di sini, sudah terdeteksi. Oke, kita gunakan latihan DB sebagai database dengan menggunakan perintah use dan tulis nama databasenya latihan_db. Jangan lupa titik koma ya. Enter. Nah, setelah ini berganti dari MariaDB known sekarang menjadi MariaDB latihan_db. Artinya database-nya sudah berganti dari semula yang tidak ada database, sekarang kita aktif di database yang bernama latihan_db. Oke. Kita langsung membuat tabel. Yang pertama adalah tabel identitas. Caranya dengan mengetikkan perintah create lagi, create, tapi yang ini bukan database, melainkan tabel ya, tabel identitas. Kita buka kurung. Sebenarnya ini lanjut boleh, tapi agar lebih rapi dan mudah dibaca, dengan saya enter aja. Tidak error karena ini bukan akhir dari suatu perintah yang harus menambahkan titik koma, jadi tidak apa-apa. Pertama tentang kode GPS-nya, itu tipe datanya varchar 13 itu artinya 13 karakter. Kemudian nama respondennya ya, atau nama saja tidak apa-apa, varchar 65 karakter. Kemudian ada tanggal survei, kolom selanjutnya itu D. Kemudian gender atau jenis kelamin dari respondennya itu varchar, saya isikan 2 aja cukup. Kemudian usianya ini berupa angka, jadi saya pilih double. Sebenarnya integer juga bisa sih, tapi saya lebih cocok ke double.
surveyornya atau yang mewawancarai responden tadi itu sama, nama orang saya kasih 65 karakter. Kemudian dusun tempat tinggal respondennya itu 45 karakter cukup. Dan desa juga Pancal 40 karakter. Kecamatan ya 35 cukup. Kabupaten ada 30 mungkin, karena nggak banyak-banyak. Bondowoso, Jember, dan ya sekitaran itulah. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan karakter. Profesi untuk kolom yang terakhir, Padang juga 40. Kemudian jangan lupa untuk memberikan primary key. Primary key itu saya artikan sebagai pembeda di dalam sebuah tabel. Jadi satu tabel itu at least ya, atau setidaknya itu memiliki satu buah primary key. Nanti apakah ada foreign key dan semacamnya, itu kolom-kolom yang lain gitu, yang kita gunakan. Tapi paling tidak atau syarat minimalnya dalam satu tabel itu harus memiliki satu buah primary key. Gitu. Kita tambahkan komen di sini primary key. Kemudian nama kolomnya yang jadi nama kolomnya yang jelas kode GPS-nya, karena memang kode GPS satu responden dengan responden yang lain itu kan berbeda. Jadi kolom kode GPS ini yang akan kita jadikan sebagai primary key. Jangan lupa untuk menambahkan titik, koma, kemudian meter. Kalau ada konfirmasi query oke, seperti ini ya, query oke, itu artinya tabelnya sudah sukses dibuat. Kita lihat di show tables namanya, karena kita sudah ada di database latihan DP, maka kita bisa menampilkan tabel-tabel apa saja yang ada di dalam database-nya. Show tables. Nah, ini sudah masuk. Ada identitasnya, tabelnya identitas. Kemudian teman-teman juga bisa, kalau misalkan bingung ya, tadi sudah membuat tabel apa, kemudian kolomnya yang tadi apa ya, itu menggunakan describe, perintah describe, nama tabelnya tadi identitas, maka yang akan tampil itu tentang deskripsi sesuai dengan perintahnya, deskripsi dari tabel identitas. Fieldnya atau kolomnya itu ada ini tadi, kode, nama, tanggal, dan seterusnya. Kemudian tipe datanya null atau tidak null. Null itu kan kosong, tapi kalau di sini ada tulisan no, berarti kode GPS itu tidak boleh kosong. Kenapa? Karena dia merupakan primary key. Begitu. Ada 11 rows ini, yang ini jumlahnya ini, itu ada 11 kolom ya. Oke, kita lanjut ke tabel selanjutnya atau tabel buruh tani. Karena ini tabel buruh tani akan mengacu pada tabel identitas, maka ada yang namanya relasi. Relasi ini atau hubungan ini dihubungkan melalui foreign key nanti. Jadi tadi itu mana tadi? Nah, jadi kode GPS yang dari tabel identitas itu akan masuk ke dalam salah satu kolom di tabel buruh tani, yang itu akan menjadi foreign key untuk tabel buruh tani. Begitu. Jadi setiap nama responden yang ada di tabel buruh tani itu akan mengacu pada kode GPS atau responden yang ada di tabel identitas. Oke, kita membuat tabel buruh tani. Sama seperti yang tadi, jadi create
tabel BT lah. Jadi saya tidak membuat nama yang terlalu panjang, create tabel BT, buka kurung, kemudian enter biar bagus ya. Dan ada kode kegiatan karena tadi ada tulisan kode. Ini yang jadi primary key-nya ya nanti ya. Kode kegiatan itu varchar 8. Ini koma ya, kemudian boleh di-enter. Nomor responden. Nah, ini yang menjadi kolom untuk atau field untuk primary key yang dari tabel identitas tadi. Jadi tabel identitasnya dianggap sebagai foreign key di tabel BT. Varchar. Tipe datanya dan ukurannya harus sama, jadi 13. Karena tadi kode GPS-nya itu kan nomornya bukan nomornya, tipe datanya kan varchar 13. Jadi di sini juga harus ditulis varchar 13 karena dia akan menjadi foreign key di sini. Nama varchar 65. Oh ya, ini juga tidak masalah ada nama atau nama kolomnya sama di dua database yang dua tabel yang berbeda. Jadi di tabel identitas tadi namanya nama, di tabel BT ini juga pakai nama juga nggak masalah. Yang penting primary key-nya sudah ditentukan di sini ya, udah kegiatan. Itu saja. Masalah kolom-kolom yang lain atau field yang lain itu tidak masalah, namanya sama. Yang kegiatan spesifiknya tadi seperti mungkin manen ya, atau wiwil atau ya sejenisnya lah. Ini kegiatan spesifik. Saya beri varchar 35. Kemudian sub kegiatan. Oh, kebalik ternyata. Yang kegiatan itu mungkin kegiatan umum seperti panen. Kemudian kegiatannya sub petik misalnya. Petik daun tembakau maksudnya. Varchar 50. Karena sub kegiatannya lebih panjang. AKP hari kerja pria itu double. Ini karena angka. Atau hari kerja wanita juga double, dan jam kerja juga tipe datanya double. Pengupahan ini jenis pengupahannya, ada yang borongan, ada yang harian. Itu kita kode menggunakan ABCD, jadi butuh 2 karakter aja cukup. Kemudian borongan ini jenis tipe borongannya kan banyak. Yang pembayaran ini berisi tentang jenis pembayaran, jadi bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Yang upah pria dulu, upah tenaga kerja pria dulu itu double karena angka ya, rupiah nanti. Upah wanita double. Dan yang terpenting di sini adalah membuat indeks. Indeks itu sebagai pembeda atau yang harus diurutkan nanti. Yang kita indeks di sini adalah tentang nomor responden. Ya, yang ini. Jadi kolom atau field ini yang akan kita indeks, karena di kolom ini nanti akan dimasuki atau match dengan tabel identitas, makanya harus diindeks terlebih dahulu. Indeks nomor responden. Oke, koma. Kemudian yang sesi terpentingnya atau bagian terpentingnya adalah membuat foreign key.
atau penghubung antara tabel BT dengan tabel identitas. Foreign, tulis saja foreign key, kolomnya yaitu nomor responden, dan enter. Ini tanpa koma ya, langsung di enter. Nah, karena masih belum selesai, kita membuat referensinya dulu. Jadi foreign key-nya ini kolomnya itu harus merefer atau merujuk ke salah satu kolom yang ada di tabel identitas. Jadi identitas tadi kode responden. Jadi harus merefer atau merujuk ke tabel identitas kolom responden. Begitu. On delete restrict. Jadi ketika dihapus itu tidak sekalian menghapus ya, jadi nanti ada konfirmasi. Dan karena statusnya saya buat restrict, jadi ketika nomor responden atau data, salah satu data yang ada di tabel BT ini dihapus, maka dia akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Jadi tidak asal dihapus kemudian hilang begitu, tidak. Begitupun juga dengan update, itu juga saya restrict. Oh, bukan saya restrict, tapi di cascade aja. Jadi biar kalau di tabel identitas itu update menambahkan, di sini juga pasti akan menambahkan nanti. Oke, koma boleh di enter. Jangan lupa untuk menentukan binary key-nya. Untuk tabel BT ada di kode kegiatan. Ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi atau di tabel yang saya tunjukkan di CSP tadi, karena kode kegiatan ini merupakan pembeda antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain. Meskipun dalam tabel BT itu tadi ada responden, satu responden yang mengerjakan dua kegiatan sekaligus. Jadi tidak apa-apa karena pembedanya itu jenis kegiatannya, bukan orangnya. Oke, jangan lupa titik koma, kemudian enter. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bagus. Ada error, you have an error in your SQL syntax. Ini sintaknya yang error. Kemudian dia juga menyarankan check the manual that correspond to your MariaDB server version. Tapi kita harus melihat ini, near reference identitas kode responden on the stick on the cascade. Ini terjadi karena mungkin saya salah menamai kolomnya atau salah menamai tabelnya. Begitu. Kita cek, atau mungkin ada perintah di sini yang penulisannya salah, tipe-tipe seperti itu. Tipe-tipe itu merupakan gejala yang paling umum ya ketika kita menuliskan coding di manapun, di SQL, di Lazarus, di HTML, di PHP dan semacamnya. Bahkan di Visual Code pun juga, dengan ada auto completion pun kita juga masih menemukan error. Kita cek struktur tabelnya dulu yang di tabel identitas, describe identitas. Oh ya, ini tabelnya identitas. Oh ya, ini yang saya salah menuliskan. Ada field kode GPS. Di sini kode responden. Nama tabelnya benar identitas. Ya, describe identitas. Tapi nama kolom atau fieldnya yang salah. Ini saya tuliskan kode responden, tapi di sini yang seharusnya itu kode GPS. Oke, kita ganti. Nah, kita ganti di bagian ini juga salah, references harusnya ada S-nya. Ini kode GPS. Kode GPS. Oke. Ya. Kita enter lagi. Nah, oke, berhasil, query oke.
Kalau di sini ada query OK, seharusnya ketika kita panggil lagi describe BT, maka dia akan tampil strukturnya. Oke ya, benar. Di sini ada ya, benar, ini ada kode kegiatan, nomor responden. Dan ini juga perbedaannya dengan yang di tabel identitas ya, karena yang tabel identitas itu hanya primary key, jadi yang tambahannya kan hanya ini saja, ada keterangan ini saja kalau di tabel identitas. Tapi di tabel BT sekarang ada tambahan nomor responden. Nah, ini bool, ini ada tulisan keterangan bool, ini artinya dia multiple ya, atau multi key yang harus merujuk pada tabel identitas. Ada 13 rows atau 13 kolom, 13 field yang akan kita pasangkan data habis ini. Oke. Sekarang kita mencoba mengimport data yang terakhir ini, import data dari file CSV tadi ke dalam server ini. Bagaimana caranya? Saya menggunakan perintah load data local in file. Tapi terlebih dahulu saya tunjukkan lokasinya dulu. Nah, ini lokasinya ada di dokumen ya. Ini. Jadi kedua file CSV-nya itu identitas, tabel identitas dan tabel BT ada di folder dokumen. Kalau kita tulis menggunakan sintak itu kan ada di slash atau root, home, kemudian nama saya ya Sohibul, kemudian ada di folder dokumen. Oke, itu harus diperhatikan dan dihafalkan. Yang pertama saya lakukan adalah mengekspor. Kalau dari luar itu ekspor, tapi kalau dari MariaDB itu import namanya. Kita ketikkan perintah load data, boleh tambahkan lokal seperti ini, in file. Nah, ini direktori yang saya jelaskan tadi ada di slash home Sohibul dokumen slash lagi. Yang pertama yang harus diimpor itu tentang tabel identitas, maka tadi identitas.csv. Jadi jangan kebalik ya, harus parentsnya dulu yang diimport, bukan charts-nya. Enter. Into tabel. Nah, ini tabel tujuannya tabel identitas. Terlagi fields terminated by, jadi dipisahkan atau kolomnya itu dipisahkan dengan tanda ini petik 2 semikolon punya saya. Biasanya CSV itu koma, tapi punya saya sudah ketika save as dulu itu pemisahnya menggunakan atau pemisah atau delimiternya itu menggunakan titik koma atau semikolon. Enter. Lines terminated by, lines ini maksudnya akhir dari barisnya CSV ya. Jadi file CSV-nya itu akhir barisnya ketika dibaca itu dipisahkan dengan tanda ini garis miring seperti ini, kemudian N seperti ini. Oke, sudah. Jadi fields-nya itu dipisahkan dengan titik koma, kemudian barisnya itu dipisahkan atau diakhiri dengan ini seperti ini. Kemudian tekan enter. Oke, cepat ya. Jadi kalau ada tulisan query OK, kemudian 1821 rows effects, artinya yang
berhasil itu sebanyak 821 row, ada 10 peringatan ya. Ini waktunya 0,22 detik, jadi kurang dari 1 detik. Recordsnya 825, ini totalnya ini. Yang di delete 0, yang di skip 4, yang warning 10. Oke, lanjut ke export atau import yang kedua. Tinggal klik atas atau bawah, up and down key ya. Nanti biar otomatis, biar kita tidak menulis 2 kali. Tapi kita harus perhatikan dan hati-hati ketika mengganti ini, karena akan berakibat fatal nanti. Ini tabelnya tabel BT CSV. Itu tabel BT ya, bukan tabel identitas tapi tabel BT. Oke. Yang fields dan lines terminated ini sama, jadi tidak ada yang berbeda. Yang beda yang perlu diperhatikan adalah ini, nama filenya dan nama tabelnya. Oke. Klik enter. Oh ya, jangan lupa titik koma, kemudian tekan enter. Nah, cepat juga ya, karena ada ini query OK 4035 atau 4035 row. Warningnya sangat banyak di sini, 8853 warnings. Warnings ini artinya mungkin ya di dalam tabelnya itu ada kolom-kolom atau baris yang kosong begitu. Artinya dalam satu baris itu ada beberapa yang tidak diisi. Itu mungkin akan menyebabkan warning. Yang di skip ini itu row-nya atau kolomnya itu bukan kolomnya, row-nya tidak diikutkan, tidak diimport seperti itu. Oke, selanjutnya yang paling akhir sesi kali ini adalah melihat database select. Kalau select bintang from identitas mungkin ininya nggak muat ya. Kita limit aja 50, pin 20 lah, 20 record yang akan kita tampilkan. Oh ya, jadi jelek seperti ini ya. Jadi ini mungkin karena layar saya yang sempit, jadi yang terlihat itu hanya sebagian ini. Tapi kita bisa menampilkan beberapa kolom. Ini kalau kita lupa kolomnya tinggal describe identitas begitu. Yang mungkin saya akan tampilkan ada kode, nama, sama dusun mungkin atau kabupaten aja. Nanti select kode GPS, nama, kemudian usia ya, dan terakhir kabupaten. Hanya 1, 2, 3, 4 kolom saja yang saya tampilkan identitas biar tampilannya rapi. Dan saya harus batasi ini sebanyak 20 responden saja. Oke, nah seperti ini. Jadi hasil dari komen ini adalah ini ya, tabel ini hanya 20, karena kalau kita tidak batasi itu akan sangat banyak, nanti 1800 lebih. Ada kode ya, kode, nama, usianya berapa tahun, dan kabupatennya itu ini ada Jombang. Ini banyak kali kita batasi. Oke, kita coba untuk menampilkan yang ada di tabel BT. Saya akan menampilkan kode kegiatan, nomor responden, sama HKP aja deh, coba select kode kegiatan, nomor responden, kemudian nama, sama HKP aja, langsung HKP from BT. Jangan lupa limitnya 20. Oke. Nah, ya masih
masih lancar saja, tidak ada yang error. Ada kode, nama responden, nama responden, nama dan HKP-nya atau hari kerjanya. Jadi kodenya sekian, nomor respondennya yang terhubung dengan ini. Nah, terhubung dengan kode GPS di sini. Nanti pasti akan sama. Namanya siapa, kemudian HKP-nya sekian. Oke. Bagaimana? Kemudian ada pertanyaan mungkin. Bagaimana menampilkan tabel ini, dua tabel ini dalam satu tabel misalnya. Jadi tabel kegiatan dan tabel identitas dan tabel BT itu ditampilkan secara bersama-sama dalam sebuah tabel. Bisa, karena kita sudah memiliki foreign key atau reference tadi itu antara tabel identitas dan tabel BT. Tapi harus dimodifikasi selectnya ya. Ini kan selectnya datar-datar saja kan, select kode dari tabelnya ini, tabelnya BT. Tapi kalau menampilkan kedua buah tabel, kita harus paham bahwa tabel atau kolom nomor responden yang ada di BT itu mengacu pada kolom kode GPS yang ada di tabel identitas begitu. Oke, langsung saya coba contohkan satu aja ya, karena ini juga cukup sulit. Select, karena ini ada dua tabel dan kemungkinan kolom di antara dua tabel itu namanya ada yang sama, maka kita harus menambahkan seperti ini, identitas. Jadi harus nama tabelnya dulu, kemudian titik. Misalkan kita akan menambahkan atau menampilkan kode GPS misalnya, kode GPS dari tabel identitas, kode GPS, kemudian nama juga identitas, bukan nama ya, nama, oh ya tidak apa-apa dah, nama dan identitas, misalkan kabupaten atau mungkin desa aja deh. Oh, kabupaten aja deh, kabupaten. Oke, jadi yang akan kita tampilkan dari tabel identitas itu atau kolomnya yang akan kita tampilkan ada kode GPS, ada nama dan kabupaten. Nah, di tabel BT, ini tabel BT yang akan kita tampilkan itu ada kegiatan, HKP dan HKW, atau kegiatan, upah pria dan upah wanita. Coba. Jadi ada BT, kemudian kegiatan atau kegiatan aja langsung, kegiatan, kemudian BT, upah pria misalnya, BT dan upah wanita. Di kolom-kolom subkegiatan atau field subkegiatan, field upah pria dan field upah wanita yang akan kita tampilkan dari tabel BT. Oke. Formnya tetap ini identitas ya. Formnya tetap identitas, tapi ada tambahan on identitas dot kode respon, kode GPS itu sama dengan BT dengan kolom nomor responden, karena kedua kolom ini saling berhubungan ya. Kode GPS dan nomor responden ini berhubungan meskipun nama tabelnya berbeda. Oke, kita coba eksekusi apakah ini berhasil atau tidak. Kalau belum berhasil ya saya kurang beruntung. Oh ya, belum berhasil ternyata. Sintaknya error. On oh ini salah mungkin saya. Identitas ini. Ya, saya salah. Kita perbaiki lagi.
identitas. Yang lain juga harus diperiksa ya, identitas. BT-nya ini gampang karena cuma namanya BT. Identitas. Nah ini juga identitas. Oke. Yang ini juga identitas. Oke. Saya kira nggak ada masalah lagi. Oh ya, ada yang lupa, harus limitnya 20 biar tidak terlalu banyak yang ditampilkan. Enter. Oh, masih ada yang salah. Kode GPS BT nomor responden limit. Oh, mungkin limitnya nggak di sini ya. Mungkin di sini aja limit 20. Betul. Masih salah juga. Wah, kalau gitu tanpa limit aja deh. Masih salah juga. Kalau salah seperti ini kemungkinan saya yang salah logikanya ya. Jadi harusnya saya mengambil dari select from-nya itu dari BT, kemudian on identitasnya ini itu ambil dari jadi identitas. Jadi ininya from-nya itu ambil dari BT, from BT. Nah, masih salah. Oke. Mungkin saya kurang beruntung hari ini. Saya belum bisa menjelaskan kenapa ini bisa salah ya, karena banyak faktor, mungkin SQL saya yang salah, atau harusnya sih bisa menggunakan on ini. On ini sama dengan ini. Oke. Sekian dulu ya, itu tutorialnya. Yang penting kita sudah mencapai tujuannya. Ada pertama membuat tabel, kemudian membuat foreign key, dan yang terakhir itu mengimpor tabel. Masalah yang tadi yang terakhir itu hanya eksperimen saja. Saya mohon maaf itu salah. Tapi yang paling penting membuat, kemudian menghubungkan tabel melalui foreign key dan primary key atau tadi itu. Yang terakhir mengimpor, itu sudah berhasil. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.